Halo, selamat bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang akan membahas segala hal di dalam fisika dasar. Oke teman-teman, lanjutkan tentang materi bunyi ya, tentang gelombang bunyi. Nah ya, dalam kali ini kita bahas sumber bunyi musikal. Jadi berkaitan dengan alat-alat musik, alat-alat musik ya yang menyebabkan gelombang bunyi yang nanti beresonansi melalui frekuensi tertentu ya. Oke, materi ini sebenarnya sudah pernah dijelaskan di tentang gelombang berdiri di gelombang mekanik ya. Jadi gelombang berdiri ini terjadi ya akibat superposisi dari dua gelombang ya. Ya udah, apa-apa kita review ulang kembali ya gelombang berdiri. Nah, jadi waktu itu ya di gelombang berdiri pada saat gelombang mekanik kita bahas tentang superposisinya ya. Ini gelombang berdiri ini akibat superposisi ya. Superposisi dari dua gelombang ya, gelombang yang datang yang arahnya misalkan ke kanan yang pertama, yang kedua dipantulkan ya ke kiri. Nah, nanti bersuperposisi ya dan kemudian berinterferensi. Oke. Bersuperposisi, dijumlahkan. Oke. Nah, gelombang berdiri ini nanti menghasilkan sebuah amplitudo yang lebih besar teman-teman ya, bersuperposisi ini. Biasanya Y1 misalkan Y2 nanti digabung ya, misalkan Y1 nya A sin gitu ya, Kx min Wt gitu ya, Y2 nya A sin Kx plus Wt gitu kan. Nah nanti gelombang resultannya adalah superposisinya berarti ya, dijumlahkan saja. Oke, nanti menghasilkan yang itu 2A sin Kx gitu kan cos omega t seperti itu. Nah, ini adalah amplitudo resultannya. Nah, biasanya amplitudo resultan itu lebih besar gitu teman-teman yang ini ya. Nanti kita juga dapat melihat pola dari node atau antinode atau simpul atau perutnya. Oke. Nah, ke gelombang berdiri pada tali ya, pada dawe gitu ya, pada tali. Oke. Ini sangat bermanfaat teman-teman ya. Nanti apabila nanti panjang gelombang yang sama dengan panjang pipa ya, bersesuaian dengan frekuensi tersebut, nanti akan terjadilah frekuensi disebut frekuensi resonansi, resonansi ya, resonansi yang menyebabkan nanti timbulnya pola-pola harmonik teman-teman ya. Ada F1, F2, F3 dan seterusnya. Oke. Nah, pola-pola ini disebutnya nada harmonik ya. Nanti ada nada harmonik 1, nada harmonik 2 dan sebagainya. Frekuensi ya, frekuensi harmonik 1 dan sebagainya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke gelombang berdiri bunyi ya. Oke. Gelombang bunyi ya, kembali lagi ke gelombang bunyi. Nah, kalau untuk pada tali ya, pada taliannya pada dawe, jadi dipantulkannya karena kedua ujungnya misalkan di teman-teman diikat gitu, nanti dia akan dipantulkan kembali ya gitu ya, ke sini dan ke sini. Nah, bagaimana dengan gelombang bunyi? Gelombang bunyi itu biasanya pada alat musik yang ditiup ya. Oke, jadi misalkan ada pipa ya yang kedua ujungnya terbuka seperti itu. Jadi dalam bahasan kali ini kita bahas pipa ya yang ujungnya keduanya terbuka sama ujung salah satunya tertutup. Oke. Nah, untuk kasus yang terbuka dulu ya, kita umum saja. Untuk pipa, nah si molekul udara, si gelombang bunyi itu kan akan merambat melalui molekul udara di sini, dan nanti gelombang-gelombang ini, gelombang ini akan dipantulkan kembali teman-teman. Oke. Nah gitu, akan dipantulkan kembali ke balik kembalinya. Nah ini diakibatkan yang pertama, kalau untuk tertutup udah jelas dia dipantulkan langsung karena ditutup. Oke. Kalau untuk terbuka dia ada perbedaan mediumnya ya, medium dari udaranya. Jadi udara yang pertama melewati medium pipa, yang kedua udara bebas. Berarti ada sebuah perbedaan. Nanti dia bakal dipantulkan secara tidak langsung ya. Nah, akibatnya nanti ada dua gelombang itu yang berlawanan, terjadilah superposisi ya, dan terjadilah gelombang berdiri ya pada bunyi ini, pada gelombang bunyi ya, gelombang bunyi ini.
kita tinjau untuk kasus pipa dengan kedua ujungnya terbuka ya. Kita reminder kembali ya. Oke, nah pada ujung kedua terbuka itu akan terjadi sebuah apa di sini bergetarnya ya, osilasi ya dari molekul-molekul udara itu. Oke, nah di sini nanti ada node-nya. Nah ini antinode atau perutnya, di sini simpulnya. Oke teman-teman, nah ini yang berdekatannya nanti akan bergetar. Begitupun nanti di ujung satu lagi, ini sama ya. Oke, nah jadi ini saya tuliskan arah dari bergetarnya ya, osilasi dari molekul-molekul udara. Nah kalau kita gambarkan ke dalam sebuah gelombang transversal, oke, karena agak sulit untuk menuliskan gelombang longitudinalnya, kita gambarkan saja gelombang transversal teman-teman. Nah berarti seperti ini. Nah gitu ya. Set. Nah gitu ya. Satu lagi kita ke sini. Set. Nah gitu ya. Nah gitu. Ini ujungnya terbuka ya. Nah berarti di sini ada node atau simpulnya ya. Di sini ada antinode atau perutnya. Nah ini tidak lain panjangnya L. Ya. Jadi si pipa itu panjangnya L dan bersesuaian dengan gelombang yang terjadi di sini itu setengah lambda teman-teman. Ya. Jadi ini untuk pipa organa, oke. Kedua ujung terbuka ya, kedua ujung terbuka. Nanti dalam tertutup kita tulis di sini. Nah berarti L nya sama dengan setengah lambda teman-teman. Berarti lambdanya adalah 2L. Oke. Kemudian ini untuk harmonik ke-1. Kalau harmonik keduanya gimana polanya? Oke. Sama seperti itu. Oke. Jadi kita gambarkan. Nah seperti itu ya. Nah seperti itu. Jadi tetap nanti ada node, antinode dan antinode ya. Ini adalah tidak lain lambda ya, sama dengan lambda ya. Lambda sama dengan L. Jadi lambda sama dengan L. Oke. Nah maksudnya ada dua ini artinya dia dipantul teman-teman. Jadi gelombang yang pertama misalkan ke kanan gitu, ke sini. Nah yang kedua dia dipantulkan ke sini. Jadi ini ke kanan ini. Jadi kayak ada dua gitu ya, makanya timbullah gelombang berdiri ya. Oke. Kemudian yang ketiga gimana? Harmoni ketiganya. Oke. Berarti ada 3/2 nanti. 1, 2 gitu ya. 1, sorry. 1. Oke. Ya. Ini ke sini 1, oke, 1 gelombang, 1 lambda, ke sini jadi setengah, oke. Nah, berarti ini adalah 3/2 lambda. Jadi L-nya adalah 3/2 lambda. Jadi lambdanya adalah 2L/3. Begitupun seterusnya ya, keempatnya. Jadi kita punya pola untuk si apa teman-teman? Pipa udara terbuka. Jadi lambdanya adalah 2L/N. Oke, dengan N-nya bilangan asli ya, 2, 3 dan seterusnya. Nah untuk frekuensinya yang terbentuk itu adalah V per lambda ya, sedangkan lambdanya kita punya pola 2L/N. Berarti V adalah 2L/N atau NV/2L. Nah ini frekuensi ke N atau frekuensi harmoniknya. Oke, seperti itu teman-teman. Ini reminder kembali. Nah untuk pola gelombang ujungnya tertutup salah satu hampir sama teman-teman ya, polanya teman-teman gambarkan ulang gitu ya. Nanti yang pertama seperti ini. Jadi ini untuk N1 ya. Ini adalah 1/4 lambda ya. Ini L. Oke. Jadi ini L. Oke, jadi L-nya adalah 1/4 lambda. Jadi lambdanya adalah 4L. Nah, kemudian kita lanjut ke berikutnya. Nah, sekarang seperti itu. Nah, 1/4 dia jadi 3/4 ya. Nah, seperti itu.
Nah, ini adalah 3/4 lambda teman-teman. Jadi L sama dengan 3/4 lambda. Oke. Jadi lambdanya adalah 4/3. Lambdanya adalah 4/3 L. Dan satu lagi sampai 3 aja nggak apa-apa. Oke, 1. Oke, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah 5/4 lambda. Atau 1/4. Oke. Jadi lambdanya adalah L sama dengan 5/4 lambda. Jadi lambdanya adalah 4/5 L. Nah, jadi polanya kalau di sini adalah lambdanya adalah 4L per N. Oke, di mana N-nya adalah ganjil, teman-teman ya. 1, 3, 5 dan seterusnya. Jadi untuk N di sini nada harmoniknya 1, 3 gitu. N1, N3, N5 dan seterusnya. Oke, sehingga polanya kita punya F sama dengan N V per 4L gitu ya. Dengan N-nya mulai ganjil ya. 1, 3, 5, 7. Ya, begitu seterusnya. Jadi ini pola pipa organa ini terbentuk akibat terjadinya superposisi dua gelombang yang berlawanan, teman-teman. Akibat molekul-molekul udara ya di dalam bunyi itu, di dalam pipa itu terbentuklah sebuah gelombang bunyi longitudinal yang saling bersuperposisi. Mungkin itu saja pengantar atau penjelasan ulang dari sumber bunyi yang dihasilkan oleh alat musik, khususnya terkait gelombang berdiri pada pipa organa. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Salam berfisikratkum. Dadah.